di tengah keramaian. Jiwa kehilangan daya. Orang menyalahartikan kata dan perbuatan. Allah seakan membisu atas semua pergumulan. Pernahkah Anda merasakan semua perasaan itu? Pasti saat itu beban hidup Anda terasa berat, bukan? Mari kita throwback di tahun 2019. Di tahun itu, so many time yang di stop Tuhan dalam hidupku. 2019. Banyak plan yang ditahan, ditunda. Bahkan banyak plan yang meleset. Setiap mau lari, Tuhan bilang, "Stop. Stay and listen to me." Berkali-kali. Setiap sudah plan ini, gagal. Dan itu, gagal lagi. Ya, itulah yang terjadi dalam hidupku dan keluargaku di tahun 2019. 2019, banyak waktu yang di stop sama Tuhan. Akhirnya, aku jadi punya banyak waktu juga untuk merenung. Nah, salah satu yang aku renungkan, saat itu aku membayangkan perasaan Yesus ketika disalib. Orang banyak mulai mengasingkan dia. Perempuan-perempuan yang selalu melayani, kini berdiri jauh dan hanya menatapnya. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi tetap bersikeras menyatakan dia itu adalah penyesat. Menjelang kematiannya, Yesus berseru, "Eli, Eli, lama sabachthani?" "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Di masa-masa kita saat ini, adakah kita yang berpikir, Tuhan meninggalkan aku? Aku mau tunjukkan sesuatu. Ternyata, perasaan yang dialami Yesus, kisahnya ada di Matius 27 ayat 33-46. Teman-teman bisa baca. Sedih saya bacanya. Penderitaan yang begitu menyakitkan membuat Yesus merasa ditinggalkan oleh Allah. Lengkap sudah penderitaan Yesus. Allah Bapa seolah-olah memalingkan wajahnya dari dia. Pertanyaannya, bagaimanakah jika aku di posisinya saat itu? Bisnisku hancur. Aku kehilangan pekerjaan. Aku kehilangan proyek besar. Sudah itu, seketika itu juga aku ditinggalkan orang-orang yang aku cintai. Aku diminta berdiam diri saja, sedangkan aku tidak tahu besok harus makan apa. Segalanya tampak gelap, hancur, dan menakutkan. Di manakah Allah saat ini? "Eli, Eli, lama sabachthani?" "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Perasaan itu ternyata juga dialami Daud di masa perjanjian lama. Kisahnya ada di Mazmur 22 yang berjudul, "Allahku, mengapa kau tinggalkan aku?" Silakan teman-teman baca di Mazmur 22 itu. Di sana teman-teman bisa temukan banyak kesamaan kejadian yang dialami Daud pada masa perjanjian lama dengan kisah Yesus di perjanjian baru yang ada di Matius 27 ayat 33-46. Nah, ternyata Matius 27 seperti seolah-olah penggenapan Allah atas doa Daud, di mana di Mazmur 22 Daud rupanya sedang doa profetik yang akan digenapi Allah
suatu saat nanti. Dan Allah menjawabnya dengan tindakan yang ada di Matius 27 ayat 51-53. Silahkan teman-teman temukan sendiri persamaan apa yang terjadi di dalam kisah-kisah tersebut. Jujur saja, saat aku membaca dua kisah tersebut, membuatku sangat merinding sekali. Aku melihat hal yang luar biasa yang Allah kerjakan saat tampaknya Allah hanya berdiam diri saja. Tapi ternyata tidak. Silahkan temukan. Oke. Kalau pertanyaannya balik lagi ke tadi, kenapa sih Allah Bapa terkesan diam kala Yesus terpaku di kayu salib? Menurutku, saat itu Allah Bapa sedang murka dengan dosa memisahkan manusia dengan dirinya. Keterpisahan itu sungguh menyakitkan. Dan kematian Yesus adalah jembatan agar murka Allah dipadamkan oleh kasih-Nya. Ya, Yesus telah menjadi penebus manusia. Jadi, tidak ada lagi penghalang relasi kita dengan Allah. Mungkin kita pernah merasakan seakan-akan Allah tidak segera menolong. Pada momen itu, ingatlah teman-teman, seruan Yesus di kayu salib. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus juga mengalami lebih dulu perasaan yang kita alami saat ini, teman-teman. Sesungguhnya, Allah tidak pernah ingin melihat anaknya menderita. Namun, ada kalanya nestapa dan kesesakan harus kita jalani demi menggenapi rencana Allah. Dalam diam, Allah sedang merencanakan sesuatu yang besar. Jadi, bertahan dan bersabarlah.